Allah Subhanahu wa taala telah memberi kabar suka. Satu tanda rahmat agung tentang Muslih Mau'ud kepada Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani, Al-Masih Al-Mau'ud wa Mahdi Ma'ud alaihissalam. Utusan zaman ini. Allah Ta'ala berfirman kepada beliau bahwa dia akan dipenuhi dengan ilmu-ilmu zahiri dan batini. Karya tulis Hazrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad, Khalifatul Masih Ats-Tsani, Al-Muslih Al-Mau'ud, yaitu Tafsir Kabir, adalah salah satu bukti hidup kebenaran dari kabar gembira tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Tafsir ini merupakan satu khazanah ilmu Al-Qur'an yang tidak ternilai harganya, yang Allah Ta'ala telah zahirkan sesuai keperluan zaman sekarang. Hadrat Muslih Mau'ud radhiyallahu anhu menulis, sangat banyak sekali materi tafsir ini yang bukan hasil daripada renunganku. Bahkan itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya bahwa dengan menelaah tafsir ini dapat memberikan firasat, ma'rifat Allah Ta'ala, serta kecintaan terhadap baginda Rasul Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, serta para sahabat beliau, dan juga perihal masa depan Islam yang cemerlang, insya Allah. Jadi karya Hadrat Khalifatul Masih kedua, radhiyallahu anhu, Tafsir Kabir ini terdiri dari 10 jilid, yang puluhan ribu halamannya terdapat di dalamnya, dan alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mulai dengan jilid pertama yang mengandung isinya adalah surah Al-Fatihah dan 9 ruku pertama Al-Baqarah. Hadirin yang mulia, pada kesempatan ini Hadrat Muslih Mau'ud radhiyallahu anhu, Khalifatul Masih kedua, telah menulis, Bismillahirrahmanirrahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Kalamullah. Quran Karim adalah satu-satunya kitab yang berhak dikatakan kalamullah. Kitab-kitab lain walaupun ilhami, tetapi bukanlah kalamullah. Karena di dalamnya telah bercampur perkataan-perkataan manusia. Yang murni kalamullah dan dari alif hingga iya, dari bismillah hingga wan nas, hanyalah Al-Quranul Karim. Kitab ini semenjak turunnya hingga zaman kita sekarang, demikian adanya. Tidak ada satu lafaz pun bertambah atau berkurang. Tidak satu hukum pun mansuh dan tidak cocok untuk diamalkan. Dan tidak ada satu ayat pun yang dimansuhkan. Setiap fathah dan kasrohnya tetap utuh. Setiap harkat dan wakafnya sempurna. Maka selain Al-Quran Karim, tidak ada kitab lain yang dengan kekhususannya dapat dijadikan penerang jalan, sehingga tidak ada suatu hukum yang samar di dalamnya. Sangat disayangkan banyak sekali orang-orang muslim sendiri telah melupakan kitab ini, yang sangat tinggi sekali nilainya. Mereka meninggalkannya dan beralih kepada buku-buku atau kitab-kitab lain, menggantikan kedudukan Allah Ta'ala. Berjalan mengikuti pemimpin pilihannya sendiri. Saya berharap dengan menulis tafsir ini, orang-orang yang tidak paham bahasa Arab atau yang bernasib kurang baik, tidak punya waktu untuk menelaah kitab Quran, atau yang di dalam hatinya tidak ada hasrat, bisa mendapat kesempatan memahami kalamullah ini dan mengenal keindahan isi-isinya. Tafsir Kabir yang saya tulis ini, yang terdiri dari 11 jilid, merupakan khazanah yang demikian besar, yang telah tersedia untuk setiap orang dapat menelaahnya. Maka kita berdoa, semoga Allah Ta'ala mengabulkan usaha saya yang tidak berarti ini. Dan melalui tafsir ini lahir batin, semoga dia menghidupkan kembali semangat para pecinta Al-Quran Karim. Dan kepada saya pun semoga Allah memberi taufik untuk dapat menyempurnakan tafsir ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mirza Mahmud Ahmad, Ratanbagh, Lahore, 23 Mei 1948. Hadirin, hadirat yang mulia. Baik, kita mulai
Pembacaan selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Dengan karunia dan kasih sayang Allah, Dia yang Maha Penolong. Suratul Fatihah adalah surah Makkiyah yang terdiri dari 7 ayat termasuk basmalah. Surah menurut bahasa Arab artinya adalah 1, manzilatun, yakni derajat. Yang kedua, syarafun, yakni kehormatan. Ketiga, alamatun, yakni tanda. Keempat, dinding yang tinggi atau bangunan yang indah. Ini menurut keterangan dari Akrabul Mawarid. Yang kelima, lafaz ini juga berarti suratun, yakni jamak daripada suratun tadi. Dan berarti bagian. Sebagaimana orang Arab berkata, huwa fi ash'arin nas, dia adalah bagian suatu bangsa. Al-Jami'ul Ahkamul Quran lil Qurtubi. Arti yang keenam, sesuatu yang penuh dan sempurna. Untuk keterangan ini juga ada dijelaskan bahwa unta betina yang sehat dan muda juga dikatakan suratun. Ini menurut Al-Jami'ul Ahkamul Quran lil Qurtubi. Selanjutnya bahwa suwarun adalah jamak daripada suratun, yakni surah-surah. Alasan bagian Al-Quran dinamakan surah, dijelaskan bahwa mengapa bagian-bagian Quran Karim itu dinamakan surah. Berkenaan dengan ini, ada beberapa ulama berbeda pendapat sesuai alasan mereka masing-masing. Menurut sebagian ulama berkata bahwa disebut surah karena dengan membacanya derajat manusia itu bertambah tinggi. Sebagian lain berpendapat bahwa darinya mendapatkan kehormatan. Yang lain juga berkata bahwa surah-surah adalah tanda selesainya suatu materi. Menurut yang lain, karena ia mempersembahkan satu bangunan rohani yang tinggi dan indah kepada dunia. Menurut yang lainnya lagi, karena ia merupakan bagian atau sisa daripada seluruh Quran Karim itu sendiri. Kemudian yang lain pun berkata bahwa karena di dalamnya itu terkandung satu materi yang sempurna dan penuh. Hadrat Muslim Maud bersabda bahwa hal ini menunjukkan bahwa perbedaan itu hanya selera saja. Sementara yang benar adalah 6 arti yang pertama tadi sudah disebutkan, yang diterangkan. Itulah yang tepat dan benar, dan kita dapat mengatakan bahwa bagian tertentu dari Quran Karim itu dinamakan surah, karena pertama, itu merupakan bagian daripada Quran Karim sendiri. Yang kedua, di dalamnya satu sama lain saling menjelaskan materi yang sempurna dan penuh. Dan yang ketiga, ia mengandung bangunan rohani yang tinggi dan indah. Yang keempat, martabat yang tinggi. Kelima, mendapat kehormatan. Dan keenam, yang mengamalkannya akan memperoleh satu keistimewaan khusus dibandingkan yang lainnya. Itulah 6 makna daripada kata surah itu sendiri. Sehingga di dalam bagian-bagian Quran itu disebut surah. Nama surah Quran Karim adalah nama ilhami, dan pemakaian kalimat atau kata itu di dalam Quran Karim itu terdapat di dalam ayat-ayat Quran Karim itu sendiri, dan juga di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lafaz surah yang dipakai untuk bagian-bagian Quran Karim adalah nama ilhami, yakni yang diilhamkan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diterangkan terdapat di dalam Quran Karim, sebagaimana Allah berfirman, in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Al-Baqarah ruku 3. Jadi, Quran Karim sendiri menggunakan lafaz atau kata surah, dan itu adalah nama ilhami yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul Karim Shallallahu alaihi wasallam pun selalu menggunakan kata ini. Di dalam Sahih Muslim pun terdapat satu riwayat yang disampaikan oleh Hadrat Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzilat alayya anifan suratun
faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Muslim Kitabus Salat bab hujjatu min qala bismillah ayatun min awwali kulli suratin siwa baro'ah. Yani Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam bersabda, baru saja turun satu surah kepadaku yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Dari riwayat ini diketahui bahwa bagian-bagian Quran Karim yang sekarang ini orang-orang muslim menyebutnya surah, Rasulullah SAW pun selalu menyebutnya surah. Dan hal itu bukan merupakan pemberian nama yang baru. Hadirin hadirat yang mulia, surah Al-Fatihah, nama surah yang sangat ringkas ini yang terletak pada permulaan Al-Quran Karim adalah Fatihatul Kitab yang diringkas menjadi suratul Fatihah. Orang-orang yang berbahasa Urdu, mereka mengadop dari bahasa Farsi menjadikannya surah Fatihah. Nama ini diriwayatkan dari Rasulullah SAW yang terdapat di dalam hadis Tirmizi. Yani an Ubadah ibni Samit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la solata lima lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tirmizi Abwabus Salat ma jaa annahu la solat illa bi Fatihatil Kitab. Yani solat yang di dalamnya tidak dibacakan surah Fatihah bukanlah solat. Riwayat inilah yang dari sahabat ini dalam lafaz atau kata ini pula diriwayatkan di dalam kitab hadis Muslim, Kitabus Salat bab wujubu qiraatil Fatihah. Hadirin hadirat yang mulia, demikianlah untuk episode kesempatan kali ini yang dapat disampaikan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.